3. Menurut berita, Hotman katanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram. Apa cerita di balik laporan tersebut? Ceritanya adalah begini. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee yang terlibat kasus pidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara. Pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan Dr. Richard Lee, artinya si Dr. Richard Lee tidak memakai lagi oknum pengacara ini. Oke. Setelah putus hubungan Dr. Richard Lee dengan oknum pengacara ini, suatu waktu Dr. Richard Lee datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual beli saham karena saya pernah menawar saham Dr. Richard Lee di perusahaan skincare-nya. Anda tahu kan, aku pengen jadi konglomerat. Jadi saya waktu itu menanyakan kepada Richard Lee, saya mau beli saham kamu. Nah, pertemuan dengan Dr. Richard Lee tersebut diposting di Instagram saya. Karena pertemuan tersebut ada diposting di IG, ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh Dr. Richard Lee. Akhirnya oknum pengacara tersebut menanya ke saya, ya, saya bilang saya tidak merebut klien Anda. Tetap dia tidak percaya, akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya. Ya, jadi di balik laporan polisi tersebut ada cerita tersendiri, dan tidak benar saya merebut kliennya. Anda tahu kan klien saya perusahaan-perusahaan besar, konglomerat. Saya tidak merebut kliennya. Saya bukan pengacara Dr. Richard Lee sampai detik ini. Jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar Anda tahu cerita sebenarnya, saya tidak begitu menanggapi. Karena saya tidak mau membawa orang berlayar di kapal pesiar. Saya tidak mau membawa orang jadi terkenal-kenal dengan menebeng, dengan terlibat kasus dengan saya. Ya, saya tidak merebut kliennya. Sumpah demi Tuhan. Tanya Dr. Richard Lee. Oknum pengacara tersebut marah sama saya, seolah-olah saya merebut kliennya. Dan akhirnya timbullah laporan polisi yang menuduh saya berdansa-dansa loh, dituduh itu pornografi. Oke, salam Hotman Paris. Ya, itulah tanggapan Hotman Paris atas laporan polisi yang dilaporkan oleh Forum Batak Intelektual yang diketuai oleh Liu Situmorang. Inilah Liu Situmorang yang memang menggelar konferensi pers bersama Razman Arif Nasution, pengacara Dr. Richard Lee yang katanya kliennya direbut oleh Hotman Paris sehingga Razman Arif tidak terima dan kini menggandeng Forum Batak Intelektual untuk melaporkan Hotman Paris ke polisi dengan tuduhan pasal asusila Undang-Undang ITE, yakni menyebarkan soal asusila di akun Instagramnya. Dan kini Razman Arif juga menggelar konferensi pers bersama Forum Batak Intelektual yang di situ jelas-jelas Razman Arif Nasution juga menyinggung soal kasus Dr. Richard Lee yang dia marah karena katanya Hotman Paris merebut kliennya. Namun ternyata Hotman Paris tidak merebut kliennya menurut pengakuan Hotman Paris. Nah, berikut ini konferensi pers yang digelar oleh Razman Arif Nasution menanggapi laporan polisi yang dilaporkan untuk Hotman Paris Hutapea. Saya mulai curiga Hotman Paris ini mulai melirik Richard ketika Richard ditangkap. Dan kemudian saya ribut sampai Kapolri turun tangan, dan kemudian dia posting di Instagram Hotman. Dan waktu itu kalian ingat bahasa dia bahwa digambarkan pasal 30 itu ya mengatakan bahwa illegal access itu mengena gitu. Tangkapan kita melihat oh dia seolah-olah menjustifikasi klien saya ini kena di pasal 30 itu, yaitu illegal access, padahal dia tidak tahu apa-apa. Alasan dia ribuan netizen katanya minta dia komentar bantu.
Loh, maka saya bilang, Bang Hotman, abang jangan campuri. Abang tidak tahu apa-apa, saya masih panggil abang waktu itu. Tapi feeling saya mengatakan, ini orang kok ngomong, bukan urusan dia. Nggak nanya saya, ngomong, kami berteman kok begini. Oke. Yang kedua, kami diundang Hotman Paris. Dia bertanya terlalu menggebu-gebu dan minta nomor handphone Richard Lee depan saya. Yang ketiga, ketika akan diperiksa Richard Lee di sini, setelah dia tersangka akan diserahkan P21, Richard Lee seminggu sebelumnya itu tiap hari minta saya, bang kirim data ini bang kirim data ini bang, kirim data. Saya kaget loh, ini kalau ini orang kok jadi pinter gitu loh, nanya. Padahal sebelum dia saya pegang, saya tahu siapa Richard Lee. Jaringannya tidak ada sampai kemana-mana. Dia sendiri ngaku di saya. Makanya saya, ini ada sesuatu. Nah, terakhir saya mulai ribut dengan Richard Lee, postinglah orang itu makan malam. Saya peringatkan, Bang Hotman, ini ada apa? Oh tidak, ini hanya makan malam, tidak bicara kasus. Lanjut lagi, pertemuan yang kedua, katanya orang itu sudah mulai bisnis, diajak. Nah sekarang saya tanya, follow up-nya mana? Living terus kok. Mana? Yang Athena Klinik. Jadi ini nggak usah dia main-main, karena saya langsung begini ya. Kita boleh merasa kita paling hebat, tapi kita tidak tahu bahwa banyak orang juga tidak suka sama kita. Maka falsafah hidup, sebanyak-banyak kawan, sebanyak-banyak lawan. Karena itu hiduplah kamu dengan apa adanya, tak usah umbar kemana-mana. Karena kita tidak tahu siapa musuh kita. Nah begitu mereka tahu saya dibegini, kan banyak yang komunikasi sama saya. Nah karena itu maka kita simpati. Contohnya Bang Andar Sitomorang, bukan kita aja, beliau sendiri simpati dan kita simpati kepada beliau. Nah karena itu dasarnya adalah kaitan dengan Bang Hotman ini, dia merusak banyak hal, termasuk klien saya dan dugaan saya nih, termasuk perilakunya. Nah kalau begitu, apakah Hotman Paris pantas menjadi contoh lawyer terbaik Indonesia atau favorit? No. Tadi Adinda Leo sudah komunikasi dengan Sekjen DPN Pradi. Benar ya Adinda ya? Siapa namanya jadi? Johannes Tobing. Mengatakan bahwa benar Hotman Paris sudah keluar dari Pradi pimpinan Pak Oto. Padahal Pak Oto melalui Majelis Kehormatan Nasional mereka sudah bersidang atas laporan Pak Mas Tompul ya, dan membantu dia mengatakan tidak terjadi. Sekarang dia tinggalkan. Artinya apa? Ini orang memang tidak punya kesetiaan berkawan. Karena itu kalau memang dia pindah ke DPN atau ke Pak Juniper, kami akan datang ke Pak Juniper. Suratkan tinggal print aja nih. Kita masukkan ke semuanya. Karena orang ini tidak layak jadi pengacara di Indonesia. Itu intinya. Ini bukan contoh yang baik. Oke? Saya percaya bahasa Bang Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Ini saya tegaskan.